Penempatan lokasi sekolah bagi pelamar P1, P2, P3 di tahun 2022. Bagaimana lokasi penempatan sekolah bagi pelamar tersebut di tahun ini? Tonton videonya sampai selesai agar Bapak Ibu pelamar P3K tahun 2022 ini tahu di mana lokasi penempatannya. Sebelumnya kepada Bapak Ibu yang baru menemukan channel Mahadi Kesuma Rambe ini, silakan ditonton videonya. Saya meminta agar channel ini berkembang dan saya semangat membuat konten-konten seputar perkembangan Bapak Ibu dapat meng-subscribe, like videonya, dan jangan lupa berikan jejak dengan mengkomen. Dan klik loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan updatean terbaru yang kami berikan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Kita mulai dari penempatan P1. Kita mulai dari ilustrasi yang pertama. Formasi dibuka di kabupaten berdasarkan surat edaran pelamaran P3K tahun 2022 itu sebanyak 600 orang bagi pelamar guru di sekolah yang telah ditentukan. Guru yang lulus passing grade di tahun 2021 sebanyak 300 orang. Jadi, 600 dikurang 300 sama dengan 300, di mana posisi P1 aman dan menunggu penempatan. Sedangkan formasi yang akan diperebutkan oleh P2, P3 sebanyak 300 orang, yaitu pada tahap observasi. Bagaimana penempatan sekolah bagi pelamar P1 yang telah mendapat formasi? Berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, dapat kita lihat sekolah-sekolah yang ada formasinya, yaitu poinnya adalah jika formasi yang dikeluarkan ada di sekolah pelamar, maka akan diprioritaskan di sekolah tersebut. Oke, silakan Bapak Ibu pelamar lihat formasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika ada sekolah kita di situ, maka kita akan diprioritaskan ke sekolah kita. Kemudian, jika formasi dikeluarkan tidak ada di sekolah pelamar, maka BKN akan menempatkan di lokasi terdekat dari sekolah pelamar yang membuka formasinya. Dapat kita lihat pada gambar ini yaitu penyesuaian formasi bagi pelamar P1 yang mana kondisi pada instansi yang sama yaitu jenjang SD maksud saya sekolah memiliki dua formasi yang tidak terisi, dua guru di sekolah A tidak lulus. Nah, ini sekolah A ada dua yang tidak lulus. Nah, di sekolah B, di sekolah C itu tidak ada formasi, tetapi mereka lulus passing grade. Nah, maka di sekolah B akan mengisi formasi sekolah A. Sekolah C juga akan mengisi formasi sekolah A. Catatan, perubahan formasi ke sekolah baru tidak akan berdampak menjadi kelebihan guru di sekolah tersebut. Ilustrasi yang kedua. Formasi yang dibuka di kabupaten berdasarkan surat edaran pelamaran P3K tahun 2022 itu sebanyak 200 orang bagi pelamar guru di sekolah yang telah ditentukan. Yang mana guru yang lulus passing grade tahun 2021 itu sebanyak 300 orang. Jadi 200 dikurang 300 minus 100. Sehingga
Guru yang lulus passing grade sebanyak 100 orang tidak akan mendapat formasi, maka akan diurutkan dengan ketentuan, yaitu yang pertama adalah THK 2-nya dulu, kemudian maka honorer negerinya dulu, kemudian setelah habis honorer negeri maka kelulusan PPG-nya dulu. Jadi kalau lulusan PPG-nya sudah tidak ada lagi, maka akan ke honorer swasta. Pada saat jadwal kelulusan, akan dikeluarkan nama-nama yang lulus pada jadwal yang telah ditentukan. Penempatan P2, P3, P3K tahun 2022. Bagaimana penempatannya? Simak videonya. Perhatikan ilustrasi penempatan P3K untuk P2 dan P3, di mana pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Oke, walaupun di sekolah induk kita tidak ada, maka jika kita lulus, maka akan ditempatkan di sekolah induk kita. Bagaimana bisa penempatannya seperti itu? Oke, di sini akan kita paparkan, dijelaskan mengenai penyebabnya bagaimana. Nah, di sini ilustrasinya adalah instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Oke, selanjutnya formasi hanya dibuka di sekolah A dan sekolah B. Nah, ini sekolah A, kemudian dan sekolah B. Jadi di sekolah A itu ada pelamarnya, yaitu induknya, kemudian ada formasi. Dan juga di sekolah B ada formasi dan juga ada pelamar induknya. Sedangkan di sekolah C itu tidak ada formasi, hanya ada pelamar. Dan begitu juga di sekolah D itu tidak buka formasi, hanya ada pelamar. Oke, selanjutnya pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B. Oke, sekolah C melamar ke sekolah A dan D melamar ke sekolah D. Nah, di situ kita hanya memilih atau mengisi isi biodata diri penempatan yang akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Jadi ini adalah penempatannya akan ditentukan oleh Kemdikbudristek jika kita lulus. Kemudian selanjutnya adalah penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A dan pelamar sekolah D dinilai di sekolah D dan seterusnya. Jadi proses penilaian atau proses observasi itu dilakukan di sekolah masing-masing. Oke, di sekolah A dan pelamarnya akan observasi di sekolah A, B juga akan melakukan observasi di sekolahnya. Kemudian C juga melakukan observasi di sekolahnya oleh kepala sekolah dan guru-guru senior, walaupun di sekolah D dan C itu tidak ada formasi. Nah, kemudian jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi dari pelamar A dan B, oke, jika nilainya C ini lebih tinggi, jika sekolah D itu lebih tinggi, maka ya dibandingkan sekolah B, jadi mereka yang lebih tinggi, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan sekolah D. Jadi formasinya di A ini akan dipindahkan ke sekolah C. Begitu juga di sekolah B akan pindah ke sekolah D. Nah, inilah penjelasannya mengapa pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Oke, bagi kawan-kawan pelamar, Bapak Ibu, walaupun di sekolah kita tidak ada formasi, oke, silakan tetap
berjuang dengan mendapatkan nilai skor yang tinggi agar kita dapat mengambil formasi dari sekolah yang lain. Dan juga di sekolah yang ada formasi juga berjuang agar ditempatkan nanti di sekolahnya juga.